Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche, lepaskan ibuku. Di tengah suara gemuruh yang keras, seorang pemuda, berpakaian serba putih, datang dari jauh di udara. Dengan pedang Yuan surgawi di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang saat dia menyerang dengan kecepatan tercepatnya ke arah Yunche, yang telah menangkap Suan Yuan Yufeng. Ling Yun, mata Yunche miring, dan dia segera melihat orang yang mengikuti di belakang Ling Yun. Dia terlihat sedikit lebih muda dari Ling Yun, tapi sosoknya sudah mirip dengan Ling Yun. Wajah yang dulunya dipenuhi kepolosan dan kurang ajar kini menjadi lebih tegas dengan tekad setelah dewasa. "Jie kecil," kata Yunche dengan suara rendah, dan ekspresi matanya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Orang yang paling tidak ingin dia temui dalam perjalanan ke Heavenly Sword Villa ini adalah Ling Jie. Sudah beberapa tahun sejak mereka bertemu dan kekuatan Ling Yun telah meningkat pesat, sudah mencapai alam mendalam langit. Adapun Ling Jie, karena dia dicintai oleh Suan Yuan Jue, di bawah pengawasan pribadi Suan Yuan Jue, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Yunche bisa langsung tahu bahwa Ling Jie tidak hanya memasuki alam mendalam langit, kekuatannya sebenarnya hampir sama dengan Ling Yun. Dia akan segera bisa melampaui Ling Yun sepenuhnya. "Yuner, Jr, jangan ke sana." Ling Yuefeng mengulurkan tangan dan berteriak. Sebelumnya di turnamen ranking Blue Win, Ling Yun dan Yunche masih menjadi lawan di tingkat yang sama. Tapi sekarang, bahkan jika itu 10.000 Ling Yun, jika dia berani menyinggung Yunche, dia hanya akan mendekati kematian. Ling Yun berpura-pura tidak mendengar peringatan itu saat sinar pedang sepanjang 1,5 meter tersapu dari pedang Yuan surgawinya, dengan kejam menusuk ke arah Yunche. Dia dan Ling Jie awalnya berlatih pedang di gunung belakang. Ketika mereka mendengar berita bahwa tamu-tamu terhormat telah tiba dari daerah pedang surgawi yang perkasa, mereka bergegas kembali ke villa dengan kecepatan tercepat. Ada gelombang udara dan suara yang sangat tidak biasa sepanjang perjalanan pulang, dan begitu mereka kembali ke villa, mereka melihat adegan Suan Yuan Yufeng disandera oleh Yunche. Ling Yun sangat marah, tapi emosi Ling Jie jauh lebih rumit daripada Ling Yun. Sejak dia mengetahui bahwa Yunche masih hidup, dia sangat gembira. Tidak diketahui berapa kali dia mau tidak mau ingin pergi menemui Yunche. Dia akhirnya melihatnya hari ini, tapi sebenarnya dalam situasi seperti ini, itu membuat seluruh otaknya menjadi kacau. Dia mengikuti di belakang Ling Yun, tapi kecepatannya semakin lambat. Dia tenggelam dalam keterkejutan, kebingungan, ketakutan, dan panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi Ling Yun yang mendekat, Yunche mengulurkan tangannya yang lain ke arahnya. Gerakan ini membuat Ling Yuefeng menjadi pucat karena ketakutan saat dia berteriak dengan marah, "Yunche, berhenti!" Sebelum Ling Yuefeng selesai, Yunche sudah mengulurkan telapak tangannya. Pada saat itu, gelombang udara dalam jarak 300 meter terdorong dengan kuat saat menghantam Ling Yun dan Ling Jie. Hal itu membuat mereka segera kehilangan keseimbangan, menyebabkan mereka berputar beberapa lingkaran di udara sebelum mendarat di tanah. Menyaksikan Ling Yun dan Ling Jie segera berdiri setelah jatuh ke tanah tanpa satu cedera pun, bahkan tanpa auranya melemah, seluruh tubuh Ling Yuefeng langsung rileks karena terasa terkuras. Berkeringat dingin, dia bertanya dengan suara gemetar, "Yunche, apa yang kamu inginkan? Kesalahan apa yang dilakukan istriku?" "Kakak Yun, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang telah terjadi?" Wajah Ling Jie dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Dia juga menggunakan sebutan yang sangat berbeda untuk memanggil Yunche. Dia bahkan tidak berani percaya bahwa Yunche di depannya benar-benar Yunche. Yunche mengabaikan Ling Jie dan juga langsung mengabaikan Suan Yuan Jiuding dan Mu Yuanzi yang sedang dalam masa pemulihan. Dia menatap lurus ke arah Ling Yuefeng dan berkata dengan muram, "Saat itu,
kehamilan Chu Yuechan ditemukan di Villa Pedang Surgawimu oleh seseorang bernama Nenek Jiumu. Pada saat itu, selain Chu Yuechan, Nenek Jiumu, Chu Yueli dan kamu, tidak ada orang lain yang hadir. Lalu, dalam kurun waktu beberapa hari setelah Chu Yuechan kembali ke Frozen Cloud Asgard dari Heavenly Sword Villamu, bagaimana rumornya tersebar ke seluruh dunia. Ling Yuefeng, bahkan jika kamu 10 kali lebih bodoh, kamu harus tahu konsekuensi yang akan dia derita jika masalah ini disebarkan. Apakah kamu mencoba mengunci informasinya? Kata-kata Yunce menyebabkan jantung Ling Yuefeng berdetak kencang saat dia dengan panik menjawab, mengenai masalah ini, saya jelas tahu seberapa parahnya. Tentu saja kita tidak perlu mempertanyakan Pri Yueli, Nenek Jiumu juga telah melakukan praktik pengobatan selama 100 tahun dan pasti tidak akan menyebarkan apapun. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana sebenarnya masalah ini menyebar. Penasaran, mata Yunce tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap tajam ke arah hati Ling Yuefeng, menyebabkan suara dan napas Ling Yuefeng langsung membeku. Ling Yuefeng, kamu selalu dikenal sebagai ahli pedang bagi orang lain, tetapi penampilan palsu saat ini adalah kamu. Kamu berusaha keras untuk mengenakannya sama sekali tidak cocok untukmu. Apakah orang-orang yang mengetahui hal itu saat itu hanyalah 4 orang yang kusebutkan itu? Apakah kamu benar-benar tidak bertemu dengan seseorang yang kebetulan mendengarnya hari itu? Jangan bilang padaku bahwa, di dalam hatimu, kamu benar-benar tidak tahu siapa yang menyebarkan berita ini dan melakukan yang terbaik untuk mengobarkan api, sampai semua orang di dunia mengetahuinya. Bibir Ling Yuefeng bergetar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia sudah tahu sejak lama bahwa hal itu dilakukan oleh Suan Yuan Yufeng, karena selain dia, tidak mungkin ada orang lain. Namun, dia tidak pernah bertanya kepada Suan Yuan Yufeng tentang hal ini. Dia juga tidak menyelidikinya untuk memastikan kecurigaannya. Dia bahkan tidak menyebutkannya sama sekali. Mayoritas hatinya telah mati saat mengetahui bahwa Chu Yuechan hamil oleh orang lain. Ketika hal itu terungkap, meskipun dia sangat marah pada Suan Yuan Yufeng karena telah melakukan hal itu, dia tidak dapat memperburuk hubungan pernikahan mereka lebih jauh. Sebaliknya dia telah mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Ayahnya, bagaimanapun juga, adalah seorang penatua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Setelah kejadian tersebut, dia menerima kabar bahwa ketika Chu Yuechan kembali ke Frozen Cloud Asgard, dia telah melumpuhkan seni mendalamnya dan dikeluarkan. Tidak ada lagi yang terdengar setelah itu. Saat itu, Frozen Cloud Asgard juga telah menutup pintunya. Dengan status Chu Yuechan di Frozen Cloud Asgard, dia pasti tidak akan dikeluarkan bahkan jika dia telah melanggar aturan sekte tersebut. Jelas baginya bahwa ini hanya terjadi karena berita tersebut menyebar ke seluruh dunia dan memberikan tekanan pada Frozen Cloud Asgard yang belum pernah mereka terima selama 1000 tahun. Benar, akulah yang melakukannya. Suan Yuan Yufeng berteriak ketika Ling Yuefeng tidak bisa berkata-kata. Senyuman aneh bahkan terlihat di wajahnya saat dia berkata, pelacur itu, membuat skandalnya sendiri. Jangan bilang kalau menurutmu dia memenuhi syarat agar semua orang menutup bibir mereka untuknya. Adapun konsekuensi jika semua orang mengetahuinya, itulah skandal memalukan yang Anda dan dia sebabkan, apa hubungannya dengan saya? Hahaha. Yunce sedikit menyipitkan matanya saat dia berkata dengan suara rendah dan tidak tergesa-gesa, dia dan aku sangat mencintai satu sama lain. Anak yang dia miliki bersamaku adalah hadiah yang dianugerahkan dari surga, di mana memalukannya. Kata pelacur yang keluar dari mulutmu tidak membuatku marah sedikit pun, hanya akan membuat orang lain tertawa. Dalam hatimu, aku yakin kamu tahu dengan sangat jelas bahwa kata pelacur tidak akan pernah bisa dilontarkan pada Chu Yuechan bahkan dalam 100 masa kehidupan. Bagimu, bahkan 10.000 masa hidup tidak akan cukup. Anda, tangan Yunce menegang, membatasi suara Suan Yuan Yufeng. Kemudian,
Dia berkata perlahan, Suanyuan Yufeng, kamu seharusnya bersyukur karena aku dan Chu Yuechan bisa bersama. Faktanya, menurutku bersyukur seumur hidup saja tidak cukup. Karena Anda harus mengetahui hal ini lebih jelas daripada siapapun, jika bukan karena fakta bahwa Chu Yuechan-ku tidak pernah memperhatikan Ling Yuefeng, lupakan menjadi istri Tuan Villa, Ling Yuefeng mungkin bahkan tidak akan melirikmu sekilas. Dari segi penampilan, temperamen, kultivasi, dan mentalitas, perbedaan antara Anda dan Chu Yuechan seperti lumpur di tanah dengan teratai salju di gunung surgawi. Namun kamu, hanya karena kecemburuanmu sendiri, secara aktif merencanakan untuk mendorongnya ke jalan buntu. Aku, Yun Che, jarang membunuh wanita, tapi kamu, Suanyuan Yufeng, telah berhasil membuatku ingin mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Yun Che, niat membunuh yang membekukan itu membuat Ling Yuefeng, yang berada lebih dari 300 meter jauhnya, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia buru-buru berteriak, tentang peri kecantikan beku, istriku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Namun, wanita secara alami rentan terhadap kecemburuan, dan kecemburuannya terhadap peri kecantikan beku disebabkan oleh saya, Ling Yuefeng. Semua yang dilakukan semua karena aku, Ling Yuefeng. Dan bukan hanya itu, Ling Yuefeng menarik napas dalam-dalam sambil sedikit mengertakkan giginya. Bahkan jika istriku salah, itu hanya karena dia menyebarkan berita tentang suatu fakta karena cemburu. Dia tidak dengan jahat menyebarkan informasi palsu, jadi dosanya tidak layak dihukum mati, mohon ampun dan lepaskan istriku. Saya, Ling Yufeng akan memikul semua tanggung jawab atas dosa ini dan saya tidak akan mengeluh sama sekali. Ah, dosa yang tidak pantas dihukum mati. Yun Che meliriknya dari sudut matanya saat ekspresinya menjadi lebih gelap dan dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu, ya, saat itu, ketika Chu Yuechan menanggalkan seni mendalamnya, dan meninggalkan Frozen Cloud Asgard, bahkan sebelum dia sempat meninggalkan wilayah salju es ekstrim, dia telah dikejar oleh 3 orang. Yang telah menunggu lama untuk membunuhnya. Ketiga orang itu semuanya adalah anggota Villa Pedang Surgawi Anda. Katakan padaku apakah itu bukan dosa yang pantas dihukum mati? Apa? Kata-kata Yun Che membuat Ling Yuefeng tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya membesar. Ling Jie, yang berada di bawah, juga menjadi kaku dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Aku, tidak mungkin. Mustahil. Istri saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tak seorang pun dari Villa Pedang Surgawiku akan melakukan hal jahat seperti itu, benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Ini pasti kesalahpahaman yang sangat besar, Ling Yuefeng dengan keras menggelengkan kepalanya dan meraung, namun tindakan dan suaranya kemudian tanpa disadari melambat karena dia tiba-tiba teringat hal itu saat itu, pada malam Frozen Cloud Asgard meninggalkan villa, Suanyuan Yufeng secara pribadi telah mengirimkan 3 sesepuh mengirim Ling Kun menjauh. Saat itu, dia bingung. Dengan kekuatan Ling Kun, dia tidak membutuhkan perlindungan sama sekali, dia juga tidak akan tersesat. Namun, di hadapan Ling Kun, dia jelas tidak bisa menolak atau mempertanyakan tindakan itu. Setelah itu, dia juga tidak terlalu memikirkannya. Mungkinkah? Mustahil. Kesalahpahaman yang besar. Hahaha, Yun Che tertawa mengejek, Suanyuan Yufeng, karena kamu punya nyali untuk melakukannya, apakah kamu punya nyali untuk mengakuinya? Kenapa aku tidak berani mengakuinya? Suanyuan Yufeng memekik, wajahnya yang sangat pucat bahkan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mengandalkan statusnya sebagai putri tetua wilayah pedang, dia masih yakin bahwa Yun Che pasti tidak punya nyali untuk membunuhnya. Bukan saja dia tidak terlalu takut, suara dan penampilannya masih tetap arogan dan angkuh seperti sebelumnya. Aku benci kalau ketiga sampah itu tidak melakukan tugasnya dengan baik dan malah membiarkan pelacur itu kabur.
Di bawah cengkeraman Yunce yang sangat erat, seluruh tenggorokan Suanyuan Yufeng benar-benar terpelintir dan matanya menonjol keluar. Dia tidak lagi mampu meneriakkan sepatah kata pun. Pengakuan Suanyuan Yufeng langsung menghancurkan ilusi yang dipegang erat oleh Ling Yuefeng, saat pemandangan di depannya mulai berputar dan berputar. Yufeng, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ini tidak benar, ini pasti tidak benar. Ling Jie terjatuh dengan lemah ke tanah, saat dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa jiwa. Karena kamu sudah mengakuinya, baiklah, kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Cibiran dingin dan ekspresi mendung di wajah Yunce menghilang, berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh, sama sekali tanpa perasaan. Di dalam ruang, niat membunuh yang menusuk tulang dan melumpuhkan jantung muncul. Niat membunuh ini sangat mengejutkan Mu Yuanzi dan Suanyuan Jiuding. Mu Yuanzi tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, ia melangkah maju dan berteriak. Yunce, dia adalah putri tetua ke-9 Suanyuan Jue. Diam. Yunce menoleh, tatapannya yang menakutkan itu mengguncang inti Mu Yuanzi. Aku tidak peduli siapa dia, dan aku tidak peduli kamu. Siapapun yang berani menghentikanku untuk membunuhnya hari ini, aku akan membunuh mereka semua. Mu Yuanzi, 15 tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, sepertinya aku ingat bahwa tetua dari Balai Ilahi Sun Moon yang meninggal di depan mataku 3 bulan yang lalu juga menduduki peringkat ke-15, apakah kamu begitu ingin aku mengirimmu ke istana neraka hari ini untuk menjadi temannya? Rasa dingin merayapi seluruh tubuh Mu Yuanzi, sementara sosoknya benar-benar mundur selangkah. Yang menyelimutinya adalah niat mengerikan dan niat membunuh yang bahkan bisa menimbulkan ketakutan pada raja tingkat menengah seperti dia. Jika kata-kata yang persis sama diucapkan oleh orang lain, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak, tapi orang di depannya adalah Yunce, seorang maniak yang telah membunuh 2 raja besar Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan bahkan hampir menghancurkan kota Phoenix sendirian. Yunce mungkin tidak bisa membunuhnya hanya dengan kemampuannya, tapi itu pasti mungkin terjadi pada putri salju yang ada di sampingnya. Di sebelahnya, Suanyuan Jiuding mengulurkan tangannya untuk memegang erat lengannya. Dengan menggunakan matanya, dia memberi isyarat agar dia tidak membuat marah Yunce. Feng Shuer, yang berada di sebelah Yunce, memiliki kemampuan untuk membuat mereka tetap di tempatnya selamanya. Jadi dalam situasi sekarang ini, bahkan jika mereka harus berdiam diri, dan diam-diam menyaksikan Suanyuan Yufeng mati, jelas tidak pantas bagi mereka untuk mengancam atau membuat marah Yunce. Tidak, jangan. Kepahitan terbawa dalam suaranya yang gemetar dan memohon. Di bawah, Ling Jie sudah berlutut di tanah, pedang Yuan surgawi yang dia anggap sebagai bagian dari dirinya sudah terhunus. Dia mengangkat kepalanya ke atas ke langit tempat Yunce berada, wajahnya dipenuhi air mata. Kakak Yun, ibuku jelas bukan orang jahat dengan hati yang berbisa, dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Sungguh, Kakak Yun, aku mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan kepada ibuku, izinkan aku memikul dosa ibuku. Kakak Yun, tolong penuhi permintaanku. Saat suaranya jatuh, pedang yang surgawi mengeluarkan seberkas cahaya dingin, dan tiba-tiba menusuk ke tenggorokan Ling Jie. Ling Yuefeng dan Ling Tiani berseru keras, saat mereka dengan marah menyerang Ling Jie. Murid-murid Suanyuan Yufeng bahkan mengalami kontraksi yang sangat besar. Warna kemerahan terakhir di wajahnya telah benar-benar memudar karena keterkejutan dan ketakutan, dan berubah menjadi sangat pucat. Sinar cahaya yang menyala-nyala melonjak ke langit, langsung meledakkan pedang celestial yang miliknya jauh-jauh. Pada saat yang sama, Suanyuan Yufeng terlempar ke bawah dari langit oleh Yunce, menghantam tubuh Ling Jie. Bu, Ibu, Yufeng, Ling Jie dan Ling Yun dengan panik meraih tangan Suanyuan Yufeng dan meskipun mereka gelisah, mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat.
Ling Tianyi dan Ling Yuefeng juga bergegas mendekat dan mengepung mereka bertiga. Suanyuan Yufeng, Yun Ce, yang sudah berada di udara, membelakangi mereka dan ekspresinya tidak lagi terlihat. Namun suaranya tetap sedingin es dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu sebaiknya berdoa dengan sungguh-sungguh agar ibu dan anak selamat, jika tidak. Suir, ayo pergi. Yun Ce tidak melanjutkan kalimatnya. Dia tidak bisa. Dia tidak melirik satu orang pun saat dia menarik tangan Feng Shui dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Dia telah membanjiri mereka dengan niat membunuh yang mengirimkan keterkejutan dan ketakutan ke punggung mereka beberapa saat yang lalu, tetapi kemudian tiba-tiba melepaskan Suanyuan Yufeng dan pergi dengan kepala tertunduk. Pergantian peristiwa ini membuat Suanyuan Jiuding dan Mu Yuanzi linglung untuk beberapa saat. Yun Ce ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada rumor yang beredar. Kepergian Yun Ce menyebabkan Mu Yuan merasakan perasaan lega yang luar biasa besarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang anak muda membuatnya merasa seperti ini. Dia segera menambahkan beberapa kata pada kalimatnya. Bagaimanapun, dia memiliki guru yang sangat kuat untuk mendukungnya, jadi dia memiliki dukungan untuk menjadi sekuat dan sombong ini. Guru, hehe, Suanyuan Jiuding tersenyum tipis. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa berjingkrak lebih lama lagi. Secara alami akan tiba suatu hari di mana dia akan membayar semua yang telah dia lakukan. Oh. Mu Yuan memandang Suanyuan Jiuding dengan ekspresi heran. Tetua ke-13, kata-katamu, jangan bertanya lebih jauh. Ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas bagi Anda, kata Suanyuan Jiuding, bibirnya terkelupas saat senyuman aneh terlihat di wajahnya. Begitu mereka meninggalkan sekitar pegunungan pedang surgawi, kecepatan Yun Ce sedikit melambat. Alisnya menyatu erat saat dia diam-diam memikirkan sesuatu. Feng Shui tahu bahwa suasana hati Yun Ce saat ini sangat berat dan dia mencoba menghiburnya dengan suara lembut, Kakak Yun, jangan terlalu khawatir. Chu Yuechan dan anaknya pasti aman dan sehat. Mereka pasti berada di tempat yang aman menunggu Kakak Yun menemukan mereka. Yun Ce menghela napas ringan dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu benar. Mereka pastinya baik-baik saja. Saya sangat yakin akan hal itu selama ini. Hanya saja, aku baru tahu hari ini bahwa Heavenly Sword Villa mencoba membunuhnya setelah dia meninggalkan Frozen Cloud Asgard bertahun-tahun yang lalu. Tinju Yun Ce terkepal erat. Karena Suanyuan Yufeng adalah ibu Ling Jie, dia tidak sanggup memaksa dirinya untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan fakta bahwa dia adalah putri dari tetua wilayah pedang. Bahkan jika dia adalah ibu suri surga, dia tetap akan membantainya dengan marah. Aku bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Feng Shui tahu bahwa karena Suanyuan Yufeng telah merencanakan cara membunuh Chu Yuechan siang dan malam, 3 orang yang dia kirim untuk melakukan perbuatan itu pasti akan memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan tawar-menawar mereka. Oleh karena itu, situasi yang dihadapi Chu Yuechan saat itu pasti sangat putus asa. Yun Ce menjawab dengan lembut, alasan sebenarnya mengapa Suanyuan Yufeng menyebarkan berita kehamilan peri kecil ke seluruh dunia bertahun-tahun yang lalu adalah agar dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dia yakin, setelah kembali ke Frozen Cloud Asgard, ada kemungkinan besar peri kecil akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Hanya untuk mempersiapkan kemungkinan ini, dia menyembunyikan kekuatan penyergap di wilayah salju es ekstrim jauh sebelumnya. Peri kecil tidak akan bisa menandingi 3 orang yang dia kirim bahkan jika dia berada di puncak kekuatannya. Terlebih lagi, peri kecil sedang hamil, auranya yang dalam lemah dan berfluktuasi, dan dia baru saja melumpuhkan seninya yang mendalam. Saat dia muncul, dia pasti menderita luka berat. Kebetulan daerah salju di es ekstrim untungnya dilanda badai salju hari itu, dan ada juga binatang Phoenix salju di sekitarnya.
Saat terjebak dalam badai salju, kecepatan, sirkulasi energi yang dalam, dan penglihatan para praktisi biasa akan sangat berkurang. Namun bagi Snow Phoenix, yang terjadi justru sebaliknya, jadi peri kecil meminjam kekuatan Snow Phoenix untuk melarikan diri di bawah naungan badai salju. Jika tidak, akibatnya akan terlalu buruk untuk dipikirkan. Satu-satunya masalah adalah, Yun-che sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi setelah itu, kemana dia melarikan diri, apakah lukanya telah sembuh, dan apakah anak di dalam perutnya telah terluka, dia tidak tahu satu hal pun. Dia bahkan tidak dapat membayangkan keadaan yang dia hadapi saat itu. Setiap kali dia memikirkannya, itu menyebabkan hatinya berdarah. Pada saat itu, dia mungkin sendirian dan sangat tidak berdaya. Ayahku pernah berkata bahwa nasib baik pasti datang setelah bencana. Jika dia bisa menghindari bencana meskipun dia berada dalam situasi berbahaya, maka itu berarti bahkan surga pun tidak tahan melihatnya terluka dan telah melindunginya selama ini, kata Feng Shuer dengan suara lembut dan anggun. Dia mencoba menghiburnya. Ya, setelah mendengar kata-kata Sue, aku sudah merasa jauh lebih baik, kata Yun-che sambil tersenyum. Namun, wajahnya segera mulai tenggelam sekali lagi. Dari ingatan Xuanyuan Yufeng, dia juga menemukan bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan bencana yang menimpa Frozen Cloud Asgard. Sederhananya, hubungannya adalah Ling Kun. Kakak Yun, Kakak Yun. Teriakan cemas terdengar dari belakang mereka. Itu suara Ling Jie. Ekspresi Yun-che menjadi kompleks saat dia ragu sejenak sebelum perlahan berhenti. Ling Jie telah menghabiskan seluruh energinya untuk mengejar mereka. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya menyusul dan sudah sangat lelah hingga terengah-engah. Yun-che berbalik dan berbicara sambil menatap lurus ke arahnya, Jie kecil, apakah kamu sangat ingin membunuhku dengan satu pukulan pedangmu? Ling Jie menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menjawab, tidak, kenapa aku sebenarnya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Yun-che tersenyum lembut. Mengapa kamu ingin berterima kasih padaku? Aku baru saja membalikkan vila pedang surgawimu beberapa kali, menegur keras ayah dan kakekmu, dan aku hampir membunuh ibumu. Sudah cukup baik kalau kamu tidak ingin membunuhku, tapi kamu malah ingin berterima kasih padaku. Ling Jie menggelengkan kepalanya lagi. Gelengan kepalanya ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia menatap langsung ke mata Yun-che dan berbicara dengan nada tulus, aku tahu kau membiarkan ibuku pergi demi aku. Bertahun-tahun yang lalu, hanya karena tindakan menculik keluargamu, klan surga yang terbakar dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Beberapa bulan yang lalu, dikabarkan bahwa kamu membunuh beberapa pangeran dari Divine Phoenix Nation. Dan meskipun ibuku melakukan sesuatu yang jauh lebih keji daripada apapun yang dilakukan oleh klan Burning Heaven, kamu tetap saja, sudah jelas bahwa kamu sangat kejam, marah, tapi kamu tetap membiarkannya pergi. Saya benar-benar harus berterima kasih. Pengampunan dan belas kasihan Anda adalah sesuatu yang akan saya ingat selama sisa hidup saya. Kesalahan yang dilakukan ibuku, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk menebusnya. Yun-che diam-diam mengamati Ling Jie dan menatapnya untuk waktu yang lama. Mereka tidak bertemu selama 3 tahun dan aura, sosok, dan penampilan Ling Jie telah mengalami perubahan besar, namun matanya masih sejernih air. Semangatnya sedikit tergerak oleh ini dan dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Ling Jie dengan ringan. Jie kecil, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, dan kamu pastinya tidak boleh menyebutkan hutang apapun lagi padamu, atau mungkinkah kamu lupa bahwa kita adalah saudara yang baik? Mata Ling Jie berbinar. Mereka perlahan-lahan mulai bersinar ketika dia menjawab, bisakah aku tetap memanggilmu, bos seperti yang aku lakukan di masa lalu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Tentu saja Anda bisa. Yun-che dengan kuat menggelengkan bahunya sambil menjawab,
Jangan lupa bahwa kamu menjadi adikku karena kamu kalah dariku bertahun-tahun yang lalu. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu sekarang sedang mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini? Tidak, tentu saja tidak. Mata Ling Jie basah dan dia menghirup udara dalam-dalam, berjuang melawan air mata yang hampir keluar dari matanya. Bos, aku baru tahu kalau kamu tidak akan mati begitu saja, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Terlebih lagi, Anda telah menjadi begitu kuat. Sungguh merupakan keberuntungan terbesarku, Ling Jie, dalam hidupku bisa bertemu denganmu. Yun Ce bisa dengan jelas mendengar kegembiraan dalam suara Ling Jie yang bergetar karena emosi. Itu juga mencapai hatinya. Tidak, yang beruntung adalah aku, kata Yun Ce tulus. Jie kecil, tahukah kamu bahwa, ketika aku pertama kali bertemu denganmu 6 tahun yang lalu, ada alasan mengapa aku mengambil inisiatif untuk menyarankan agar kita bersaing dengan 3 serangan, dan siapapun yang kalah harus menjadi adik. Pada saat itu, aku hanya ingin menggunakan statusmu sebagai tuan muda dari Villa Pedang Surgawi, sehingga akan lebih mudah bagiku untuk mengambil tindakan di masa depan, namun, setelah itu, kamu menantang bahaya demi aku dengan datang ke klan surga terbakar sendirian. Kamu menggunakan hidupmu untuk memblokir pedangnya supaya kamu bisa menghentikan kakekmu membunuhku. Supaya kamu bisa menyemangatiku, kamu melakukan perjalanan ke Divine Phoenix Nation sendirian sejauh 5.000 km, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mungkin aku bisa menerima pengabdian yang begitu tulus dan bersemangat. Hehe, Ling Jie tergerak sekali lagi, jadi dia tertawa karena malu sebelum menjawab, bagaimanapun juga, aku adalah adikmu. Wajar saja kalau aku melakukan beberapa hal untuk atasanku. Terlebih lagi, bisa mengikuti jejak kalian adalah sesuatu yang sangat spesial bagiku, sebuah kebanggaan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Hahaha, Yun Ce tertawa sambil berkata, Jie kecil, karena apa yang baru saja kamu katakan, aku pasti menjadi seseorang yang bisa membuat seluruh dunia gemetar. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Suara Yun Ce menghilang dan wajahnya menjadi serius. Ekspresinya berubah, menyebabkan tawa Ling Jie secara tidak sadar mereda ketika dia berbicara, Bos, apakah kamu, ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Jie kecil, kita belum pernah bertemu selama 3 tahun, tapi kekuatanmu begitu tinggi sekarang. Ini ada hubungannya dengan kepergianmu ke daerah pedang surgawi yang perkasa, kan? Yun Ce bertanya dengan nada datar. Ya, Ling Jie menganggukkan kepalanya. Kakek sangat menyayangiku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Dia juga sangat ketat dalam latihanku, dan selama 3 tahun ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya secara pribadi untuk menyebarkan pedang absolut perkasa surga kepadaku. Dia bahkan berhasil mendapatkan banyak sumber daya berkualitas tanah suci untukku juga. Saat dia mengatakan ini, mata Ling Jie mulai bersinar sekali lagi. Yun Ce telah mengkonfirmasi bertahun-tahun yang lalu bahwa, meskipun kepribadian Ling Jie murni dan terbuka, jauh di lubuk hatinya, dia juga seseorang yang menyukai pedang sampai pada titik irasionalitas. Mampu melatih keterampilan pedangnya di tempat setingkat wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan seorang raja sebagai gurunya adalah sesuatu yang secara alami akan diimpikan oleh Ling Jie siang dan malam. Kata-kata yang akan saya ucapkan akan sulit untuk Anda pahami. Mereka mungkin membuatmu bingung atau bahkan membuatmu merasa jijik, tapi itu adalah sesuatu yang harus aku katakan. Wajah Yun Ce menjadi sangat serius. Ekspresi Ling Jie menegang saat dia menjadi gugup. Kali ini, wilayah pedang surgawi yang perkasa mengirim 2 tetua. Tujuan mereka adalah membawamu kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk menemui kakekmu, Xuan Yuan Jue. Menurutku, bagi Anda, ini adalah sesuatu yang telah Anda nantikan sejak Anda kembali ke villa. Namun, saya berharap Anda tidak pernah kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa.
Ah, mengapa? Ling Jie bertanya dengan bingung. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Yun Ce menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin, jika kamu tinggal di Mighty Heavenly Sword Region cukup lama, kamu akan dapat menemukan jawabannya dengan matamu sendiri. Saat itu, mungkin sudah terlambat. Saya hanya bisa memberi tahu Anda ini, daerah pedang surgawi yang perkasa mungkin merupakan tanah suci pedang menurut Anda, tapi itu hanya penampilan luarnya saja. Apa yang ada di dalamnya jauh lebih kotor dari yang Anda bayangkan, dan juga jauh lebih menakutkan. Alasan mengapa saya berharap Anda tidak terlalu banyak menjalin hubungan dengan Mighty Heavenly Sword Region adalah karena saya tidak ingin melihat jiwa Anda yang cerah dan seperti berlian dinodai. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana tidak mungkin untuk melepaskan diri dari tempat itu. Aku, ekspresi Ling Jie kosong. Saya juga berharap Anda tidak mewarisi Heavenly Sword Villa. Baik dalam hal bakat bawaan dalam pedang atau keterampilan saat ini, Anda lebih unggul dari kakak laki-laki Anda, Ling Yun. Hanya berdasarkan poin-poin ini saja, sudah sepantasnya Anda mewarisi posisi Villa Master dari Heavenly Sword Villa. Namun gelar Villa Master tidak hanya datang dengan status dan kejayaan. Hal ini juga disertai dengan terlalu banyak beban, tanggung jawab, dan seringkali membuat tangan Anda terikat. Tekanan yang ditimbulkan oleh status ini kadang-kadang akan secara paksa memutarbalikkan keinginan dan kepribadian Anda. Ling Yun jauh lebih stabil daripada Anda. Di masa depan, posisi Villa Master jauh lebih cocok untuknya daripada untuk Anda. Ling Jie terdiam saat mendengar itu. Yun Ce menepuk bahu Ling Jie sebelum akhirnya menarik tangannya. Dia mulai bergerak mundur, tapi senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia berbicara. Jie kecil, aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan. Ini adalah hidupmu sendiri, jadi pada akhirnya kamulah yang harus memilih jalanmu. Semua orang hanya bisa mengamati dan memberikan nasihat. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, kamu dapat datang ke Frozen Cloud Asgard untuk mencariku. Dia melambaikan tangannya pada Ling Jie yang berdiri di sana menatap kosong ke angkasa. Setelah itu, Yun Ce meraih tangan Feng Shui sekali lagi dan mereka terbang ke arah utara. Bos! Tiba-tiba, teriakan keras Ling Jie terdengar dari belakang mereka, kamu adalah orang yang paling aku percayai. Jadi aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan, aku tidak akan kembali ke Mighty Heavenly Sword Region. Mulai besok dan seterusnya, aku akan meninggalkan Heavenly Sword Villa, dan menjelajahi seluruh dunia, aku akan menjadi ksatria dan heroik, meninggalkan nama baik untuk Heavenly Sword Villa, aku juga akan bekerja keras untuk menemukan peri kecantikan beku, untuk menebus dosa ibuku, dan aku, Ling Jie, akan melakukan apa yang aku katakan. Yun Ce berbalik tetapi Ling Jie sudah menjadi kabur. Dia tersenyum tipis saat beban di hatinya menjadi lebih ringan.